Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabur Riqaq tentang melembutkan hati bab ke-37 ya, masih bab ke-37. Babu man jahada nafsahu fi taatillah, yaitu memaksa gitu ya, memaksa diri, memaksa gitu ya diri untuk taat kepada Allah. Nah, karena dirinya itu, diri manusia itu sesuai dengan karakter, tabiat yang namanya manusia itu terbawa, diarahkan ya ke oleh mengikuti al-hawa. Itu aslinya sebetulnya gitu ya. Aslinya tabiat karakter manusia itu mengikuti al-hawa. Kalau mengikuti al-hawa nggak usah memaksakan diri, pasti mau lah. Kalau mengikuti al-hawa mah iyalah pasti. Nah, kalau untuk diarahkan kepada taat, nah ini yang harus memaksa diri. Ya, harus memaksa diri, harus menekan gitu ya, ditekan, dipaksa gitu agar taat kepada Allah. Yang kemarin belum ke hadisnya yang kemarin nih ya. Man jahada nafsahu fi taatillah, gitu judulnya. Itu bab orang yang memaksa dirinya, memaksa, menekan, memang harus nantinya ya, harus memaksa, harus menekan diri sendiri itu untuk taat kepada Allah. Nah, hadisnya dulunya, kemarin belum sempat nih hadisnya. Hadisnya an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qala, ya, dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, baina ana rodi pun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa baini wa bainahu illa akhiratu rohli, ya, di antara aku dan Nabi nya tidak ada kecuali penghalang. Dibonceng, pokoknya dibonceng langsung gitunya, dibonceng langsung. Kalau yang kemarin di waktu pembahasan ini, pembahasan dalil falihin ya, tentang muraqabah, Rasulullah SAW menasehati Ibnu Abbas waktu Rasulullah membonceng Ibnu Abbas. Saat itu naik seekor keledai, Rasulullah naik keledai, kemudian Ibnu Abbas dibonceng ya, karena Ibnu Abbasnya masih anak-anak. Entah kalau dua orang dewasa naik seekor keledai apa kuat enggak gitu keledainya. Karena itu Ibnu Abbasnya masih anak-anak ya. Nah, antara aku dan Nabi SAW tidak ada penghalang ya, tidak ada apapun kecuali ya, itulah pembatas. Itu pembatas antara itu saja yang memisahkan itunya antara yang membonceng dengan yang dibonceng. Beda jok meureunna eta mun motor. Beda jok na wungkul. Faqala, intinya dibonceng gitunya oleh Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, qultu, aku menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Wah, ini panggilan amat hormat gitu ya. Labbaika ya Rasulullah wa sa'daika. Seperti ini, labbaika Allahumma labbaik, itu yang
diucapkan oleh orang yang melaksanakan haji atau umroh. Labbaik Allahumma umratan misalnya, umroh ini ya, labbaik Allahumma, mungkin bahasa kitanya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umroh. Kalau haji, labbaik Allahumma hajjan. Nah ternyata itu juga suka digunakan ya oleh para sahabat ya, labbaika ya Rasulullah wa sa'daika, ya maknanya samalah kok samanya. Wahai Muaz. Nah ini menyahutnya dengan bahasa dengan sahutan itu yang bahasa sahutan yang halus, itu sahutan yang halus dan hormat lah gitu, halus dan penuh hormat. Labbaika ya Rasulullah wasadaik. Sumasaro saatan. Nah kemudian terus berjalannya beberapa saat, jadi hanya memanggil tapi belum mengatakan apa-apa Rasulullah itunya. Wahai Muaz, ya kira gitulah, tapi bahasa Arabnya sangat beragam ya, sangat beragam, sangat kaya itu bahasanya. Untuk menjawab panggilan saja bertingkat-tingkat. Nah, ini menjawab panggilan yang sangat halus dan menghormati, memuliakan yang memanggil. Gitu ya, labbaika ya Rasulullah wasa'daik. Nah, ternyata Rasulullah tidak langsung menyampaikan sesuatu, sumasaro saatan, kemudian ya teruslah berjalan gitu ya beberapa saat. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, ya Muaz, wahai Muaz, qultu, aku menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Aku menjawab lagi ya seperti yang pertama, menjawab dengan jawaban yang sama ya, jawaban yang halus, jawaban yang menghormati dan memuliakan gitunya yang memanggilnya. Sumasaro saatan, kemudian berjalan lagi beberapa saat. Summakola, kemudian Rasulullah memanggil lagi, ya Mu'adz bin Jabalin. Qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik. Oh 3 kali berarti. Wahai Mu'adz, ya Rasulullah, ada apa? Diam, Rasulullah itu jalan gitunya. Ya ini entah kuda, entah unta atau keledai ya. Mu'adz di dalam hadis ini disebutkan dibonceng oleh Rasulullah. Jadi di atas kendaraan, anggaplah di atas kuda gitu ya. Itu di atas kuda gitu loh. Wahai Mu'adz, ya Rasulullah. Nah, tapi nggak langsung menyampaikan sesuatu, jalan gitu beberapa saat. Wahai Mu'adz, ya Rasulullah, jalan lagi. Nah ketiga kalinya, wahai Mu'adz bin Jabal, qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik. Qala, nah baru ini nih Rasulullah setelah yang ketiga kali menyampaikan, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi. Apakah kamu tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Terjemahnya saja dulu demikiannya. Apa hak Allah atas hamba-hambanya, atau hak Allah dari hamba-hambanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala haqqullahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hak Allah dari hamba-hambanya adalah mereka menyembahnya, mereka mengibadahinya, mereka menaatinya, wala yusyriku bihi syai'an, dan mereka tidak menyekutukannya dengan apapun. Ini ya hak Allah yang harus ia dapatkan dari hamba-hambanya, yaitu
Mereka hamba-hambanya hanya menaatinya, menyembahnya, mengibadahinya, dan mereka tidak menyekutukannya dengan apapun. Summa saro saatan, kemudian berjalan lagi gitu ya beberapa saat. Summa qala, kemudian Rasulullah memanggil lagi, wahai Muaz, ya Muaz bin Jabalin, ya wahai Muaz bin Jabal. Qultu, aku menjawab, labbaika Rasulullah wa sa'daik. Qala, kemudian Rasulullah bertanya, hal tadri ma haqqul ibadi 'alallahi idza fa'aluhu. Nah, ini nantinya tentang mujahadahnya di sini nih, ininya nih ada apa namanya ya, ada inti, itu inti yang apa namanya, yang benar gitu untuk taatnya. Kira-kira ini kan judulnya ya, man jahada nafsahu fi taatillah, itu judulnya, itu yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari ya. Bab memaksa, menekan diri sendiri itunya untuk taat kepada Allah. Itunya artinya harus memaksa, menekan, memaksa diri sendiri itu untuk taat kepada Allah. Nah, yang ini nih nanti nih dari sini nih, apa kamu tahu hak hamba Allah dari Allah jika mereka hamba-hambanya itu, apa kamu tahu hak hamba-hamba Allah dari Allah, artinya hak hamba nih yang harus mereka dapatkan dari Allah. Iza fa'aluhu, apabila mereka mengerjakannya, yaitu mengerjakan dalam hal ini apabila mereka menunaikan hak Allah. Apa yang hak hamba yang harus mereka terima dari Allah apabila mereka sudah menunaikan hak milik Allah, yaitu yang tadi ya, yaitu manusia apabila hamba-hambanya itu sudah menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Tangilah berartinya, apa kamu tahu hak hamba Allah teh hak manusia lah gitunya, hak manusia atau hak seseorang, kita artikan demikian. Apa kamu tahu hak seseorang dari Allah yang harus ia dapatkan dari Allah apabila dia sudah melaksanakan, sudah menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Qultu, kata Muaz, Allah dan Rasulnya, Allahu wa Rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, Hakkullahi itu balik, hakul ibadi 'alallahi an la yu'adzibahum. Hak hamba yang pasti lah gitunya, kalau ini pastinya diartikan demikiannya, hak hamba yang pasti ia dapatkan dari Allah adalah Allah tidak menyiksanya. Allah tidak menyiksanya. Pertanyaannya dari Rasulullah tadi, apa hak yang pasti, artinya apa hak hamba yang pasti diterimanya dari Allah kalau mereka sudah melaksanakan, sudah menunaikan hak Allah. Kalau mereka sudah menunaikan hak Allah, yaitu yang tadi, hak Allah itu adalah diibadahi oleh hambanya dan tidak disekutukan. Nah, kalau hambanya sudah melakukan demikian, maka si hamba itu juga punya hak yang pasti dia terima dari Allah. Haknya yaitu Allah tidak menyiksanya. Jadi judulnya teh kanu ieu teh memaksakan diri untuk menunaikan yang menjadi hak Allah. Ya, hak Allah itu adalah yang ini sabda Rasulullah di sini
an ya'buduhu, yaitu hamba-hamba itu beribadah, menyembah, beribadah, taat kepada Allah. Jadi hak Allah yang harus ia dapatkan dari hambanya itu adalah ditaati oleh hambanya, diibadahi oleh hambanya. Dan di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan apa hak yang pasti didapatkan oleh hambanya, apa hak yang pasti didapatkan oleh hamba Allah kalau mereka sudah menunaikan, kalau mereka sudah melaksanakan menyampaikan itu apa yang menjadi hak Allah, atau kalau mereka itu sudah taat kepada Allah, sudah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Nah, apa hak hamba kalau sudah melakukan demikian? An la yu'azibahum, tidak disiksa oleh Allah. Kemarin juga sudah saya sampaikan seperti ini. Tunaikan dulu, karena ini urutannya dari hadis ini adalah hambanya dulu yang tunaikan hak Allah. Nanti Allah akan menyampaikan, menunaikan apa yang menjadi hak hambanya. Jadi jangan terbalik, jangan sampai hambanya ini menuntut, meminta yang menjadi haknya, padahal dia belum menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Itu terbalik dirinya. Manusia itu menuntut apa yang menjadi hak dirinya dari Allah. Padahal manusia itu, atau kalau seseorang ya, padahal dia belum menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Padahal dalam hadisnya ini urutannya adalah manusia dulu yang tunaikan, berikan, laksanakan apa yang menjadi hak Allah. Baru manusia ini berhak. Manusia ini berhaknya mendapatkan apa yang menjadi hak dirinya, yaitu tidak disiksa oleh Allah. Nah, Imam Bukhari itu man jahada nafsahu fi taatillah, berarti bab, kalau di sini kan jahadanya bab memaksa diri, menekan kepada diri sendiri untuk taat kepada Allah. Nah, itulah hak Allah. Sementara manusianya sendiri sebetulnya, tadi di awal saya sampaikan bahwa ya karakternya, tabiatnya manusia itu kalau untuk taat kepada Allah itu bertentangan dengan tabiat, dengan karakter dirinya sebagai manusia. Yang sesuai dengan karakter tabiat manusia al-hawa justru. Kalau tanpa agama maka manusia ininya dia akan hidup mengikuti al-hawa. Kalau tanpa agamanya, kalau Allah tidak menurunkan agama, manusia bisa gak hidup di dunia? Bisa, tapi yang diikutinya itu ya hanya berdasarkan al-hawa yang ada pada dirinya, nyata kahayang yang karesep, selera, suka dan tidak suka, berjalanlah hidup di dunia. Tapi ini bukan jalan yang benar. Sebagai jalan yang benar itu kemudian Allah menurunkan agama. Nah, inilah jalan yang benar yang disebut dengan kalau hidup dengan menjalankan agama, hidup dengan berpegang, berpedoman, menjalankan agama yang Allah turunkan, ini yang disebut dengan taat kepada Allah disebutnya. Nah, ini yang tidak sesuai karakter manusia, berbeda arah. Kalau aslinya gitu ya manusia itu mengarah misalnya kalau saya asumsikan seperti ini,
aslinya manusia itu berjalan mengarah ke kanan, sementara agama dari Allah, Allah kemudian memberitahu bahwa arah yang benar itu adalah ke kiri. Nah manusia itu cenderung nggak mau ke sana. Manusia itu karena yang sesuai dengan karakter tabiat dirinya sebagai manusia adalah ke kanan. Lalu Allah memberitahu mengarahkan ke kiri, berjalan bukan ke sana. Nah untuk balik arah itu, itu yang harus memaksakan diri nih. Kalau balik arah artinya meninggalkan, berarti sebetulnya dituntut total kan, meninggalkan apa yang menjadi al-hawa, apa yang menjadi apa yang menjadi, nah ini bahasa Indonesia nanu hese ini, apa yang menjadi kahayang jeung karesepna itu harus ditinggalkan total, arahkan sepenuhnya hidup ini kepada apa yang ditunjukkan oleh Allah, bukan yang berasal dari dirinya. Padahal dengan mengarahkan, memutus kapan kita eta mujahadah teh memutus kemari ge, dengan memutus, memisahkan diri, menyelamatkan dirinya dari pengaruh al-hawa, ikutkan diri ini kepada apa yang ditunjukkan dan diarahkan oleh Allah. Kahayang jeung karesep jelema itu tidak bisa dihilangkan, tapi nanti akan berubah. Kita ini akan menginginkan atau menyukai kahayang jeung karesep kalau itu sesuai dengan yang diarahkan oleh Allah. Bukan disebutnya teh lain teu boga kahayang jeung karesep, tapi kalau itu yang berasal dari Allah, itu arahan dari Allah, tah hayang nu kitu mah resep migawena. Bukan hilang kahayang jeung karesepnya. Saudara diajak urang nguseup moal daekeun si eta mah arapalun lah gitu batur teh nya. Aya nu ngajak nguseup itu, "Heuh cenah urang nguseup." "Ah, moal lah." "Ah, moal daekeun si eta mah." Nyebutna teh aset harus teu boga kahayang jeung karesep. Mana ada manusia tidak punya kahayang jeung karesep. Padahal urang teh lamun diajak nguseup teu hayang jeung teu resep nu kitu mah. Tapi kalau misalnya ada yang mengajaknya ke arah kebaikan, mengajaknya ke arah hal-hal yang bermanfaat, yang membuahkan pahala, baru bersemangat. Eta memaksakan diri nanti gitu sekali deui atuhnya. Yang disebut mujahadah. Karena ini judulnya man jahada nafsahu. Orang yang memujahadahi, gitulahnya di Indonesia kan lah. Mujahadahi dirinya. Mujahadah itu memaksa, memerangi, itulah memerangi dirinya, memaksakan dirinya. Fi ta'atillah itu dalam ketaatan kepada Allah. Nah definisinya yang dimaksud mujahadah itu adalah kafun nafsi an irodatiha minasyugli bi ghairil ibadah. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ininya, karena nanti yang lain juga ada yang mengatakan mujahadah itu apa. Ibnu Hajar Al-Asqalani seperti ininya mendefinisikannya. Kafun nafsi an irodatiha, menghalangi diri itu dari keinginan. Ya dari kahayang yang karesep, berarti menghalangi diri dari keinginan minasyugli bi ghairil ibadah, yaitu kesibukan yang bukan ibadah. Mujahadah teh menghalangi diri
dari keinginan-keinginan dirinya yang berupa hal-hal atau kesibukannya atau hal-hal yang bukan ibadah. Diri manusia itu sering mengarahkan ke sana. Yang disebut mujahadah itu adalah halangi dirinya, tahan dirinya dari memenuhi ajakan dirinya. Di mana ajakan dirinya ini adalah kepada hal-hal yang bukan ibadah, artinya jangan diikuti. Kan suka ada sebutannya mengikuti kata hati. Ini ada sebutannya, ada apa namanya, sebuah semacam babasan, mau bahasa Sunda mah. Ikutilah kata hati. Bahaya itu berarti. Emang kata hatinya mengarah kemana? Ya kalau kata hati berarti apa yang menurut dirinya. Justru mujahadah itu kafun nafsi an irodatiha, mencegah, menghalangi dirinya dari keinginannya sendiri. Nah keinginannya sendiri itu minasyugli bigoiril ibadah, yaitu hal-hal yang sifatnya bukan ibadah. Ya memang kalau yang dari dirinya mana ada yang ibadah, karena ibadah itu yang dari Allah. Kalau yang dari dirinya sendirinya semua manusianya, kalau semua manusia yang berasal dari dirinya, ada yang berupa ibadah enggak? Kalau ibadah itu sesuatu yang dari Allah. Kalau dirinya mengikuti apa yang dari Allah, nah itu baru ibadah. Meskipun ya untuk hal seperti ini tidak akan ada yang sanggup benar-benar dirinya itu sudah diikutkan kepada apa yang ditetapkan oleh Allah. Moal aya sebenarnya mah aya we tah lepas dari sana mengikuti kata hatinya, tah eta teh mengikuti kata Allah atau kata hatinya. Sering teh manusia mah lepas dari ketentuan, dari yang kata Allah, ketetapan Allah, ikuti kata hatinya, artinya mengikuti keinginan dirinya. Sering nu kitu teh tapan nu kieu nu disebut dosa teh. Bukan hanya yang jelas-jelas melanggar apa yang Allah haramkan, misalnya atau gampang teuing nu kitu mah disebut dosa teh. Nah dosa yang tidak terasa yang seperti apa? Kan ada kan ya Allah aku ampunilah aku nanya eta teh doa-doa yang yang intinya bahwa dari dosa yang terasa ataupun yang tidak terasa, kurang lebih bahasa kitanya seperti itulahnya. Ada doa nih, salah satu doa gitu yang memohon kepada Allah itu, ampunilah aku dari dosa yang terasa atau yang tidak terasa, atau dari dosa yang ketika melakukannya aku sadar gitu melakukan dosa, atau dari dosa-dosa yang aku sendiri tidak tahu bahwa itu melakukan, ternyata itu adalah dosa. Tanukiya ya fatmun nafsi kafun nafsi an irodatiha. Ini yang disebut mujahadah teh, membentengi, menghalangi, itunya menghalangi, membentengi, menyelamatkan diri sendiri nih dari keinginan sendiri. Di mana keinginannya itu adalah hal-hal yang bukan yang sifatnya bukan ibadah. Hese gitu. Coba kalau kita berpikir waktu nih ya. Waktu yang kita jatah hidup yang masih kita miliki, coba mau kita isi dengan apa? Dari sekarang ke depan, coba sedetik ke depan, semenit ke depan, mau kita isi dengan apa? Sementara tuntutan dari Allah itu adalah ya kembalilah ke bahwa semua tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah berarti semua
jatah hidupnya, waktunya itu harus ibadah. Kalau tidak, berarti melanggar. Ini melanggar apa? Dosa. Kalau melanggar kan dosa. Ini salah satu yang pantas gitu kalau tidak ada manusia yang tidak berdosa. Karena apabila melakukan sesuatu yang itu bukan ibadah, berarti sedang mengikuti siapa? Ya berarti sedang mengikuti siapa? Ya kalau diajak teman mengikuti teman berarti. Kalau itu datang dari dirinya, berarti teta mengikuti keinginan dirinya, bukan yang berasal dari Allah. Nah ini ya yang menyebabkan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Hese benar-benar hese, berartinya benar-benar susah, sulit, berat itu untuk masuk surga. Untuk masuk surga itu, karena masuk surga itu kan harus taat kepada Allah. Sementara Allah memintakan tuntutannya total gitu, taat kepada Allahnya. Jangan sampai ada itu hidupnya itu mengikuti keinginan dirinya, dan itu bukan ibadah. Nggak boleh sebetulnya, tuntutan Allah itu tidak boleh seperti itu. Kemudian dia lanjutkan nih, Ibnu Battal berkata, jihadul mar'i nafsahu huwa al jihadul akmal. Mujahadah seseorang terhadap dirinya, ini tadi itu kan samanya, mujahadah seseorang terhadap dirinya. Jadi seseorang itu disebutnya berjihad melawan al-hawa, berjihad melawan hawa nafsu. Di urang mah hawa nafsu itu jadi apa namanya ya? Padahal hawa itu keinginan, nafsu itu diri. Hayang sorangan, hawa nafsu itu hayang sorangan, terjemahan nama. Bukan sesuatu yang jelek, bukan dalam arti lamun hawa nafsu mah pabelitnya bahasa artinya aja basok edo udah gitu tapatak atau ngagugu nafsu. Apa sih artinya? Nafsu itu diri sendiri. Al hawa mah berarti keinginan sendiri, hawa nafsu keinginan sendiri. Arti hawa nafsu itu keinginan sendiri. Tau ngagugu nafsu gitu teh keramak we wunggulnya di urang makan gitu nya. Nafsu teh sama dengan nasteng lah. Nafsu teh jadi si eta kitu nafsu mun kanu ngambek pan sok kitunya. Nah padahal nafsu teh diri sendiri, nafsun gitu, diri sendiri jadi hawa, nafsu keinginan sendiri. Al hawa teh pan al istiha wa mahabbah. Al hawa teh al istiha wal mahabbah. Al istiha teh kahayang, wal mahabbah teh karesep. Ta al hawa teh kahayang jeung karesep. Jadi hawa nafsu itu kahayang jeung karesep diri. Ada disebut mengikuti hawa nafsu teh gitu, disebut mengikuti hawa nafsu teh artinya mengikuti keinginan dan kemauan diri atau ngagugu kahayang jeung karesep. Ta eta ittibaul hawa tiru kitu. Ieu pabeulit bahasa kasakapeung mah diterangkeun nafsu. Yang dimaksud nafsu oleh saya apa, pada pemahaman si pendengar apa beda. Tete sok bahaya gitu tadi. Jadi kalau saya mengatakan begini kamarinya, kalau ibadah itu wajib ikhlas, benar nggak? Ikhlas menurut saya apa? Kemudian ikhlas menurut yang mendengar apa? Misalnya gitunya, kalau ikhlas menurut saya itu ya yang sesuailah dengan definisinya, sesuailah dengan ikhlas menurut apa yang dimaksud oleh Quran, oleh hadis. Sementara yang mendengar gitu ikhlasnya itu berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, menolong tanpa pamrih,
Oh iya teh siganya mah paham. Tuh beda ternyata. Jadi miskom tuh. Yang dimaksud oleh yang berbicara apa, yang dipahami oleh yang mendengar apa. Beda aja, bisa beda. Kita padahal teh kalau bicara hawa nafsu kita hawa nafsu Arab Indonesia gitu kan lah. Ayo pugukeun heula. Ya teh hawa nafsu bahasa Arab atau bahasa Sunda. Karena kalau hawa nafsu bahasa Sunda itu untuk hal-hal yang hal-hal yang jelas-jelas melanggar gitu, apa yang Allah haramkan dan tak itu ari ngagugu hawa ari hirup ngagugu nafsu mah. Padahal hawa nafsu nu ieu namanya teh ieu nu asli namanya jihadul mar'i nafsahu. Seseorang memujahadahi dirinya atau berjihad melawan hawa nafsu. Bener eta teh ngan kira hawa nafsu nu mana ya? Berjihad melawan kahayang jeung karesep. Sok eta teh makna teh berjihad melawan hawa nafsu. Dilawan berarti kahayang jeung karesep teh kudu dilawan. Harus dilawan, harus diperangi, harus ditundukkan, ditaklukkan. Jangan sampai kita ini dijajah dan dibawa oleh hawa nafsu, oleh kahayang jeung karesep. Jadina engke teh hirup teh ngagugu kahayang jeung karesep. Tah ieu harus diperangi dan harus dikalahkan. Kalau kita yang menjadi pemenang, maka al-hawa ini yang kita arahkan supaya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Tangke teh kahayang jeung karesep teh kalau sesuai dengan artinya kita sudah mampu menundukkan al-hawa, mampu menundukkan kahayang jeung karesep itu sudah kita taklukkan, kita kuasai, kita arahkan al-hawanya itu menjadi sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Jadi disebut teh engke mah kahayang jeung karesep teh kalau itu datang dari Allah, resep urangna hayang tah eta sudah bisa mengalahkan hawa al-hawa. Sudah bisa mengalahkan hawa nafsu. Resep teh lamun kana taat. Ya resepna gitu nya. Resepna teh lamun kana kataatan, tah resep. Hayangna teh hayang naon? Hayang taat teh hirup teh. Nah, itu berarti hawa al-hawanya itu sudah bisa ditaklukkan, ditundukkan dan dikuasai, diarahkan. Nah, langkah pertama adalah jihadul mar'i nafsahu huwa al jihadul akmal. Seseorang memujahadahi, memaksa dirinya. Kalau menurut Ibnu Hajar al-Asqalani tadi adalah kafun nafsi an iradatiha, menghalangi diri dari al-hawa. Itu hal yang besar karena kalau seseorang itu diajak hayu jihad menegakkan Islam, membela Islam, mungkin nggak kalau belum mampu menundukkan al-hawanya? Mungkin nggak kalau dia itu belum mampu menundukkan al-hawanya? Karena kalau dirinya masih dalam pengaruh al-hawa, kahayang jeung karesep yang merupakan tabiatnya, kan itu arahnya berlawanan dengan ketaatan kepada Allah. Sementara berperang melawan menegakkan Islam itu ketetapan dari Allah. Sementara al-hawa dirinya itu ke arah yang berlawanan. Hayu orang perang moal ge daek. Yang harus ditundukkan itu adalah dirinya sendiri dulu. Kalau kahayang jeung karesepnya sudah bisa diarahkan, ditundukkan dan diarahkan,
sehingga sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, baru ayo perang, pasti bersemangat. Kalau itu dari Allah, kakara resep hayangna teh karena taat teh, nah itu berarti sudah berhasil menundukkan dirinya sendiri. Mungkin itu menu yang kalau dengan kegiatan acara yang ini bukan dari Allah tapi dari dirinya atau dari sesama manusia, dirosop dari dirinya, jauh keneh untuk itu mah karena taat teh dan resepna teh dinu kitu wae. Kalau lamun dalam hal ketaatan pasti berat. Ya kalau dalam hal ketaatan gitu pasti berat karena itu ada hayang jeung resepna didinya keneh. Iya mah ya. Ibnu Battalnya mengatakan jihad seseorang terhadap dirinya. Tadi tanya menaklukkan, menundukkan dirinya sendiri, itu adalah jihad yang paling sempurna. Huwa al jihadul akmal. Ini berdasarkan ayat An-Nazi'at, surat An-Nazi'at ayat 40. Ya'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khofa maqama rabbih. Adapun orang yang takut akan kemahabesaran Tuhannya. Ya, wa amma man khofa maqama rabbih. Adapun orang yang takut akan kemahabesaran Tuhannya, wa naha an-nafsa anil hawa. Sok baca ayatna, perhatikan kata-kata asli na bahasa Arabna. Nahan nafsu itu kan beda. Pabelit ayo ya. Nahan nafsa, nahayan itu menghalangi. An-nafsu itu dirinya sendiri. Naha an-nafsa menghalangi dirinya, anil hawa dari al-hawa. Al-hawanya an-nafsanya nafsa dirinya, al-hawanya al-hawa dirinya. Menahan dirinya, menghalangi dirinya anil hawa dari kahayang jeung karesep dirina. Tayatna ge jelas. Surat An-Nazi'atnya ayat 40, naha an-nafsa, menahan dirinya. Tak menahan, menghalangi, membentengi, tadi tak itulahnya. Menahan dirinya, menghalangi dirinya, membentengi dirinya, anil hawa, dari al-hawa dirinya. Dari al-hawa teh kahayang jeung karesep. Di mana itu sebagai karakter tabiat asli manusia, di dalamnya itu ada al-hawa. Kalau al-hawanya tanpa sentuhan agama, tanpa polesan agama, itu tidak akan mengarah kepada ketaatan kepada Allah. Malah itu berseberangannya, bertentangan dengan apa yang datang dari Allah. Nah ini berarti harus ditaklukkan ini. Taklukan, tundukan, dengkek lah pokoknya mah. Dengkek, gebugan, bawa ka ditu tuh karena dia gitu taat ke Allah gitu, kahayang jeung karesep. Itu bisa kalau sudah ditaklukkan, ditundukkan, kita kuasai, kita arahkan kepada ketaatan kepada Allah, bisa enggak nanti. Sehingga al-hawa yang ada di dalam dirinya itu terhadap hal-hal yang datang dari Allah. Makanya kahayang jeung karesep teh lamun kana taat, kakara hayang, kakara resep. Eta berarti sudah berhasil memerangi, berhasil menaklukkan dirinya. Nah itu pan kitu teh kudu maksakeun eta teh. Man jahada nafsahu fi taatillah. Tanya Ibnu Battal mengatakan demikiannya, jihad seseorang memerangi dirinya sendiri, al-hawa dirinya, itu jihad yang paling sempurna berdasarkan ayat ini.
Adapun orang yang takut akan kemahabesaran Tuhannya, dan ini kalimat ininya silahkan nanti buka nih, garis bawahi ayat ini, naha an nafsa anil hawa, menahan, menghalangi, membentengi, menyelamatkan dirinya anil hawa, dari pengaruh al hawa teh kayang jeung karesep. Ini luar biasa, unik, kayaknya unik, rumit, berat. Ongkoh al hawa teh, selamatkan diri kamu dari al hawa. Mana al hawa teh? Al hawa itu, anggaplah begini, al hawa itu Allah masukkan ke dalam yang namanya manusia, menjadi bagian dari yang namanya manusia. Yang namanya manusia itu di dalamnya itu ada al hawa, tak eta nu ngaruksak jelema teh. Itu yang membawa manusia entah ke arah mana. Dihilangkan nggak bisa, karena itu kan ada di dalam diri manusia. Jadi dihilangkan gitu, al hawa yang ada pada manusia itu hilangkan, supaya manusia ini tidak terbawa lah gitunya, tidak terbawa, supaya manusia itu tidak celaka. Itu bisa, al hawa tidak bisa dihilangkan, kahayang jeung karesep itu bisa dihapus. Hanya ada yang al hawanya itu dipenuhi kalau itu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Nah itu yang benar. Ada al hawa aslinya yang nyahati mah tidak mengenal agama, dia mah asal hayang aja ngeresep. Nyamun hayang jeung resep diikuti. Kemudian ini catatan berikutnya nih, yang disebut mujahadah, prakteknya berartinya mujahadah, memaksa diri untuk taat gitulah. Memaksa diri untuk taat itu prakteknya bisa man'un nafsi anil ma'asi, menghalangi diri dari berbuat maksiat. Kudu maksakeun eta ge. Nya memaksa diri untuk tidak berbuat maksiat. Wa biman iha minas syubuhat, kemudian menahan diri dari perkara-perkara yang syubhat. Wa bi man uha minal aksari minas syahawat, minas syahawatil mubahati litatawafuri litatawafaro laha fil akhirah. Kalau kita sebut satu persatu banyak yang disebut mujahadatun nafsi, berartinya tadinya intinya kan memaksa diri untuk taat kepada Allah. Nah, taat kepada Allah itu artinya kalau ada hal-hal yang maksiat berarti kan dijauhi, kan bukan dilakukan. Kalau dilakukan melanggar, kalau menjauhi maksiat itu taat namanya. Nah yang barusan gitunya prakteknya satu gitu dengan menahan diri, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Dua, menahan diri dari perkara-perkara yang syubhat. Tiga, menahan diri minal iksari minas syahawatil mubahah, menahan diri dari terlalu banyak, anggaplah itu dia jadi iksar artinya banyak. Menahan diri dari banyak mengikuti syahwat, keinginan yang sebetulnya itu perkara mubah. Ya, sebetulnya yang dilakukan ini perkara yang mubah, bukan ya kalau jelas-jelas haram itu kan maksiat namanya. Nah, yang ketiga adalah menahan diri dari banyak mengikuti, banyak melakukan syahwat yang mubah, litatawaffarolaha fil akhirah, supaya sempurnalah balasan dari Allah nanti di akhirat. Nah kalau terlalu banyak mengikuti ya asyahawatul mubahahnya itu syahwat, keinginan dirinya
melakukan hal-hal yang ini sebetulnya perkara yang mubah, bukan perkara yang jelas-jelas dosa, bukan. Tapi kalau banyak melakukan perkara-perkara yang demikian, tah eta nu jadi ieu nama. Karena kalau banyak melakukan perkara yang demikian artinya kan banyaknya dalam hal tersebut bukan pada taat kepada Allah. Kalau yang jelas-jelas melakukan perbuatan dosa mah tuh jauh dari taat. Kan gitunya. Jauh dari taat kalau yang melakukan yang jelas-jelas perbuatan dosa. Nah, ini yang banyak yang tidak sadar, merasa sudah cukup tinggi mungkinnya. Merasa sudah cukup tinggi lah ketaatannya kepada Allah, padahal yang ketiga ini nih, kalau dari yang pertama menahan diri dari berbuat maksiat, bisa lah itu aman. Kemudian menahan diri dari perkara-perkara yang syubhat, ragu, samar, aman. Ini yang ketiga nih yang banyak mencelakakan, yaitu banyak terlibat, banyak melakukan, banyak berbuat hal-hal yang berasal dari dirinya yang pada dasarnya itu adalah perkara-perkara yang mubah, bukan yang haram, bukan yang syubhat, itu perkara yang mubah, tapi terlalu banyak di sana. Terlalu banyak itu tadilah terlalu banyak teh waktunya, tenaganya, bisa jadi biayanya dikeluarkan, dipakainya itu untuk perkara-perkara bukan maksiat, tapi terlalu banyak dalam perkara-perkara yang mubah. Tak eta teh nu ngaruseup contohna teh. Nguseup ti isuk leuwih ka sore. Kan waktu teh dipake eta berarti nya. Ini ibadah bukan? Ini dosa enggak? Pada asalnya jenis atau bentuk amalannya yang ngalalauk ari nguseup tepan ngalalauk dosa henteu. Henteu dengan cara demikian henteu deui. Tah eta gitu, tapi kan dari pagi sampai sore. Kebanyakan terlalu banyak atau waktu dari pagi sampai sore dipakai untuk yang seperti itu. Bandingkan coba baca Quran dari pagi sampai sore 15 menit guys. Ya kan taat mah hoream. Eta al-makarih teh nu kitu, coba dipakai ketaatan mah geuningan 15 menit ge. Ngaji setengah maca Quran setengah jam teh beneran sagus lila atuh. Tah eta disebut al-makarih teh nu kitu. Pisurageun mada kitu tah karakterna al-makarih mah. Ngamimitianana hoream ari geus der beri kesal teh yang buru-buru angeus tah eta ketaatan mah kitu. Ngamimitianana teh hoream teh. Setelah bisa dikalahkan, benar gitu bisa dilakukan. Ya da hayang buru-buru angeus teh. Da aing nguseup mah. Oh, kok jam sakieu tuh sajak balik. Oh, lah eta teh jam sabaraha? Tuh gerana nguseup mah. Aing seburang lah teh. Padahal ngusupna teh tiba-tiba da subuh, ngusupna teh isuk-isuk pas jam 2, ya seborang kok ke jam sabaraha, mun maca Quran gitu teh nya. Maca Quran teh, saya hoy maca Quran tuh jam 2 ieu teh. Oh kok ke jam sabaraha? Eta ade sigana mun aya nu kitu. Tanu bieu tahnya ini belum selesai nih ya. Belum selesai nih. Bab yang ini penting pisan atuh da ieu mah bab deui mujahadatun nafsi ala taatillah, menekan memaksa diri itu untuk taat kepada Allah. Datuk itu moal bisa. Tidak demikian enggak akan bisa karena al hawa itu sudah ada lebih dulu sebagai bagian dari diri manusia, di mana al hawa ini sudah lebih dulu mengarahkan manusia ke arah yang bertentangan dengan apa yang diterangkan oleh Allah. Tah itu kan berat eta menggol. Itu
membalikan arah gitu, membalikan arah al hawa ini supaya mengarah kepada ketaatan kepada Allah. Teh perlu kesungguhan. Ya mujahadah teh gitu perlu kesungguhan dan itu pahit. Teh padahal teh obat ya teh dan itu pahit. Berat itu. Berat karena saya katakan berat, banyak yang tidak sanggup. Banyak yang tidak sanggup. Bukan keinginan sudah ada tapi praktekna sok atuh arahkeun teu bisa-bisa. Berarti kita sebut orang Sunda mah berarti hayang we jeung hayang tapi anger we nguseup. Anger we kanu kararitu. Setelah melakukan kaduhung we nya nah hanya tadi itu bet kitu mun pakai ketaatan. Coba kalau dipakai ketaatan anger we kitu geus sudah melakukan yang mengikuti syahwatnya kakara we mun coba mau dipakai baca Qur'annya, coba lah mau tapi isu gratek, ngusep deui, beres ngusep, mun, gitu tah, geuleuh. Nu yang seperti itu banyak. Bukan tidaknya, kalau yang tidak ada keinginan sudah jelas. Bukan tidak ada keinginan, tapi pasderna teh gitu berat, artinya dia kalah. Ya pas derna teh gitu lain teu hayang gitu, bukan tidak ada keinginan tapi tidak punya kemampuan mun kitu mah eta anu berat teh karena berat. Teruslah tanya ini masih bab ini berarti nantinya penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalaninya masih ada beberapa nih. Jadi kalau barusan mah anggaplah baru 2 nya, satu dari Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian dari Ibnu Battalnya yang barusan sampai dikaitkan kepada ayat An-Nazi'at. Tadinya ayat An-Nazi'at 40 menghalangi diri, tetap menghalangi membentengi diri dari pengaruh al-hawa. Karena di dalam ayatnya juga jelas tadinya adapun orang yang takut akan kemahabesaran Tuhannya dan nahan nafsa anil hawa gitu pisan ayatna ge ngan nafsu jeung al hawa na kudu cek Arab ulah cek Sunda pabeulit eta lamun eta teh lamun ku hawa nafsuna kumaha jadi nasteung